Hebohkan seluruh dunia. Muhammad Salah tak disangka ikut soroti dan buat pengakuan sangat jujur begini soal Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 dan berhasil undang tim kuat Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Portugal. Bahkan sampai Ketua Federasi Bola Mesir ngaku bangga dan terhormat bisa jadi salah satu peserta. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dunia sepak bola internasional kembali diramaikan oleh kabar besar setelah FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Sejumlah raksasa Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Portugal dipastikan akan ambil bagian di turnamen ini. Dengan demikian, FIFA Series 2026 bukan lagi sekedar turnamen persahabatan, melainkan panggung eksklusif yang mempertemukan kekuatan besar sepak bola dunia di sebuah ajang yang diadakan dengan format seperti ini. Keputusan ini bukan hanya menarik perhatian publik sepak bola di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mencuri sorotan dari negara-negara besar yang turut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Salah satunya adalah Mesir. Muhammad Salah, sang mega bintang Liverpool sekaligus ikon sepak bola Mesir, akhirnya buka suara mengenai keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Tidak hanya Salah, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, Hani Abo Rida, juga memberikan komentar jujur yang penuh pujian dan rasa hormat. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media, Salah tidak menyembunyikan rasa antusiasme dan kekagumannya ketika mendengar Indonesia resmi ditunjuk sebagai venue FIFA Series tahun depan. Pernyataannya terdengar tenang, tulus, dan penuh penghormatan. Saya sangat antusias ketika mendengar Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah FIFA Series 2026, ujar Salah. Menurut saya, FIFA sudah tepat memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Sepak bola di negara itu sudah jauh lebih maju, terutama tim nasional mereka. Dengan diumumkannya Prancis, Spanyol, dan Portugal sebagai peserta, saya semakin yakin bahwa FIFA Series 2026 bukan sekedar turnamen uji coba. Ini adalah ajang prestisius yang menjadi sejarah baru sepak bola internasional. Ia kemudian menyebut bahwa melawan tim-tim besar Eropa dalam format multi-konfederasi adalah momen yang sangat penting bagi negara-negara seperti Mesir dan Indonesia. Sangat membanggakan bahwa kami bisa menjadi bagian dari kompetisi yang diikuti tim-tim terbaik dunia. Ketika mendengar Indonesia menjadi tuan rumah dan melihat daftar tim seperti Prancis, Spanyol, hingga Portugal ikut serta, saya merasa ini sebuah kehormatan. Salah menambahkan bahwa perubahan di tubuh Timnas Indonesia kini terasa signifikan. Ia menyebut Indonesia bukan lagi tim mediocre Asia, tetapi tim yang mulai menunjukkan struktur, kualitas, dan arah permainan modern. Indonesia sekarang sedang naik level, mereka punya pemain top yang bermain di liga-liga Eropa, dan akan sangat menarik melihat tim dari Asia Tenggara berkompetisi di level yang sama dengan raksasa Eropa. Ini adalah langkah yang sangat besar untuk dunia sepak bola. Dan yang paling menarik adalah kalimat penutupnya. Turnamen ini akan menjadi momen di mana dunia melihat bahwa sepak bola bukan milik satu benua, ini milik semua orang, dan Indonesia layak menjadi bagian dari panggung besar ini. Namun, bukan hanya soal performa tim yang disorot Salah. Ia menegaskan bahwa ada satu hal lain yang membuatnya tidak sabar datang, yakni supporter Indonesia. Yang paling menarik adalah atmosfernya, kata Salah. Indonesia dikenal punya fans yang sangat fanatik, namun juga hangat dalam menyambut tim lain. Apalagi Mesir, negara dengan mayoritas Muslim. Saya percaya akan ada sambutan yang spesial. Salah mengaku dirinya sudah beberapa kali melihat rekaman pertandingan di Stadion Indonesia, termasuk aksi koreografi megah para pendukung, chants unik yang menggema sepanjang laga, dan energi tanpa jeda sejak menit pertama hingga selesai.
Fans mereka luar biasa katanya. Kalian bisa melihat bagaimana mereka bernyanyi, bagaimana mereka menciptakan koreografi. Itu luar biasa katanya. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditemukan di banyak negara. Suasananya berbeda dan saya tidak sabar merasakannya langsung. Jika pernyataan salah saja sudah cukup membuat publik sepak bola Indonesia merinding, maka komentar dari Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, Hani Abu Rida, semakin memperkuat sorotan dunia terhadap ajang ini. Dalam wawancara di tempat berbeda, Abu Rida memberikan pernyataan menarik yang menggambarkan rasa hormat sekaligus keyakinannya akan kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah. FIFA telah mengambil langkah yang tepat dengan memilih Indonesia ketimbang negara ASEAN lainnya, ujarnya tegas. Indonesia telah membuktikan diri mampu menyelenggarakan event besar sebelumnya. Piala Dunia U17 tahun 2023 adalah contoh paling jelas. Ia mengatakan, testimoni negara-negara Eropa selepas turnamen tersebut menjadi bukti kuat bahwa Indonesia bukan sekedar kandidat pantas, tetapi sudah menunjukkan standar profesional internasional. Banyak negara peserta memuji stadion, fasilitas latihan, akomodasi, sistem keamanan, hingga detail teknis dan non-teknis lainnya tambahnya. Tidak banyak negara berkembang bisa mencapai level itu. Abu Rida kemudian menegaskan bahwa bergabungnya Mesir ke ajang ini bukan sekedar memenuhi agenda FIFA Matchday, tetapi sebuah kebanggaan. Timnas Mesir sangat merasa terhormat dapat menjadi salah satu peserta FIFA Series 2026 di Indonesia, ucapnya. Akhirnya, kami bisa merasakan pengalaman bermain dalam turnamen resmi FIFA yang diselenggarakan di Indonesia. Ini bukan hal kecil bagi kami. Karena itu, ia memastikan Mesir akan datang dengan kekuatan penuh. Saya sebagai ketua federasi akan menyiapkan segalanya agar seluruh pemain dan staf dapat berangkat, katanya. Dan saya bisa memastikan pemain-pemain bintang seperti Muhammad Salah dari Liverpool dan Omar Marmush dari Manchester City akan ikut ke Indonesia. Turnamen ini adalah kehormatan besar bagi kami. Di akhir pernyataannya, Abu Rida menutup dengan satu kalimat singkat yang menjadi sorotan dunia. Saya tidak sabar menunggu Maret 2026. Dengan dua pernyataan tokoh besar tersebut, FIFA Series 2026 bukan hanya jadwal pertandingan biasa, melainkan babak baru dalam hubungan sepak bola Indonesia dengan dunia internasional. Indonesia sendiri kini berada pada titik di mana statusnya bukan lagi sekedar negara penonton dalam ekosistem sepak bola dunia. Mereka telah masuk ke dalam daftar penyelenggara event besar FIFA dan dunia mulai memperhatikannya. Jika selama ini Indonesia merasa sebagai penantang yang ingin diakui, kini dunia mulai menyadari, yakni Indonesia bukan lagi sekedar tuan rumah, tetapi magnet. Yang jelas, satu hal sudah dipastikan, Maret 2026 nanti, Indonesia akan menjadi pusat perhatian sepak bola dunia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar menarik kembali berhembus dari dunia sepak bola nasional. Nama Timur Kapade, ex-asisten pelatih Timnas Uzbekistan, semakin santar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat pelatih Timnas Indonesia berikutnya. Bahkan, pemberitaan terbaru yang datang dari media Uzbekistan, UZ Daily, memberikan sinyal kuat bahwa proses menuju kesepakatan sudah berada di tahap yang sangat dekat dengan finalisasi. Dalam laporan tersebut, UZ Daily menulis dengan tegas, mantan pelatih tim nasional Uzbekistan Timur Kapade hampir ditunjuk menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Sontak, informasi tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Rumor ini semakin diperkuat oleh fakta kedatangan Timur Kapade ke Indonesia pada Jumat 21 November 2025. Informasi ini pertama kali dibagikan oleh pengamat sepak bola nasional Effendi Dazali melalui media sosial pribadinya. Effendi juga sempat mengungkapkan bahwa Kapade berangkat dari Uzbekistan pada Kamis malam waktu setempat sebelum akhirnya mendarat di Indonesia.
Setibanya di tanah air, Kapade bahkan langsung menjalani agenda spiritual dengan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, ditemani Effendi Ghazali dan beberapa rekannya. Hal ini tentu memberi kesan bahwa kehadirannya bukan sekedar perjalanan singkat biasa, tetapi membawa muatan simbolik dan personal. Namun, ketika disorot oleh media Indonesia terkait maksud kedatangannya, Kapade memberikan jawaban yang tenang dan diplomatis. Ia berkata, "Jadi, kemungkinan ada, tapi kalau kunjungan ini, seperti profesor tadi bilang, itu kunjungan untuk belajar travel, jadi lebih tahu suasana." Ia melanjutkan, "Jadi, ini kan kalau langsung ada undangan, ini kan bisa diperhatikan. Tapi sekarang fokusnya, jadwalnya sudah jelas bahwa kita sekarang belajar dulu." Meski demikian, UZ Daily kembali memberikan laporan berbeda. Media tersebut menyebut bahwa kedatangan Kapade bukan sekedar wisata, melainkan bagian dari tahapan negosiasi lanjutan dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam laporannya disebutkan, menurut sumber, spesialis tersebut sudah berada di negara itu, di mana ia sedang mengadakan negosiasi akhir dengan Federasi Sepak Bola, PSSI mungkin. Nama Kapade sendiri memang sudah sejak beberapa bulan terakhir dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya ia juga menyatakan ketertarikan ketika ditemui media dari negaranya. Saat ini ia juga tidak sedang melatih klub maupun tim lain setelah mundur dari jabatan asisten pelatih Uzbekistan. UZ Daily juga menuliskan rekam jejaknya. Kapade mengambil alih tim nasional Uzbekistan pada Januari 2025 dan kemudian bergabung dengan staf pelatih sebagai asisten pelatih pada Oktober tahun yang sama setelah penunjukan Fabio Cannavaro. Saat ditanya kembali oleh media Indonesia mengenai kontak dari PSSI, Kapade memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Jadi, memang pernah ada kontak dari federasi, tetapi tidak bersifat konkret. Pertanyaannya, apakah ada keinginan? Saya bilang akan berkunjung ke Indonesia, tetapi setelah kunjungan bisa dibahas secara konkret. Karena pertanyaannya sangat umum, apakah ada keinginan kerjasama dengan Indonesia? Itu aja jawabannya pun, ujarnya. Jika benar Timur Kapade akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, apakah menurut kalian ini pilihan yang tepat? Melihat rekam jejaknya yang dekat dengan sepak bola Asia Tengah dan pengalaman di level tim nasional, apakah ia sosok yang mampu membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh? Silahkan tulis opini, harapan, atau bahkan kekhawatiran kalian di kolom komentar. Isu mengenai target medali perak yang diberikan pemerintah kepada Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 terus menjadi bahan perbincangan publik. Banyak yang mempertanyakan mengapa target yang diberikan bukan medali emas, terutama mengingat status Garuda Muda sebagai juara bertahan pada edisi sebelumnya. Di tengah polemik itu, pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, akhirnya angkat suara dan memberikan penjelasan yang lebih detail. Menurut Indra, target tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan sudah melalui sejumlah diskusi dan kesepakatan. Ia menegaskan bahwa target yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga RI memang sesuai dengan kondisi dan situasi persiapan tim saat ini. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menpora Erick Thohir menetapkan standar bahwa Timnas Indonesia U22 harus mampu membawa pulang setidaknya medali perak dari ajang SEA Games 2025. Keputusan ini sempat memunculkan reaksi beragam di kalangan supporter dan pemerhati sepak bola, terutama karena tim Indonesia sedang dalam fase berkembang dan mendapatkan perhatian besar dari publik. Namun Indra menjelaskan bahwa konteks waktu sangat mempengaruhi penentuan target tersebut. Ia mengungkapkan, sesuai waktu yang tersedia dalam menyiapkan Timnas SEA Games sampai pelaksanaan SEA Games tanggal 5 Desember, 2 kali TC, yaitu tahap 1 di Oktober dan tahap 2 di November, ujarnya saat dihubungi wartawan pada Jumat 21 November 2025.
Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 bulan efektif, tim pelatih merasa bahwa target ini lebih realistis dibandingkan memasang target emas tanpa landasan persiapan optimal. Meski begitu, Indra menegaskan bahwa dirinya dan seluruh jajaran pelatih tetap menghormati dan menerima target yang diberikan. Bahkan, ia menyebutkan bahwa target tersebut muncul dari hasil diskusi mendalam antara berbagai pihak terkait. Ia menambahkan, "Kami menerima target yang dibebankan oleh Kemenpora, dan itu juga yang kami sepakati dari review tim Kemenpora dengan kami saat kami memaparkan roadmap dan periodisasi persiapan Timnas." Dengan status sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 akan berjuang di grup C dan dipertemukan dengan Myanmar, Filipina, dan Singapura. Di atas kertas, Garuda Muda memang menjadi unggulan, namun tantangan tetap ada, terutama karena grup C berisi 4 tim, yang berarti Indonesia harus memainkan lebih banyak laga dibandingkan tim dari grup A dan B yang berisi hanya 3 negara. Sebagai informasi tambahan, SEA Games 2025 di Thailand dijadwalkan berlangsung mulai 9 hingga 20 Desember 2025. Namun untuk cabang olahraga sepak bola putra, turnamen dimulai lebih awal, tepatnya pada 3 hingga 18 Desember 2025, sehingga persiapan semakin terasa padat dan menantang. Menurut kalian, apakah target medali perak ini sudah tepat dan realistis? Atau justru tim ini seharusnya mengejar medali emas tanpa kompromi mengingat status sebagai juara bertahan? Silahkan tulis pendapat, analisis, maupun kritik kalian di kolom komentar. Penampilan gemilang kembali ditunjukkan bek naturalisasi Timnas Indonesia, Kevin Dix, saat membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga 2025-2026. Sang pemain menjadi sorotan besar setelah mencetak 1 gol penting yang turut membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Heidenheim. Pertandingan yang digelar di Stadion Volt Arena pada Sabtu 22 November malam WIB itu berlangsung dengan tempo cepat sejak menit awal. Borussia Mönchengladbach tampil percaya diri dan langsung mengambil inisiatif permainan. Tekanan demi tekanan mereka lancarkan ke lini belakang Heidenheim yang beberapa kali tampak kewalahan menghadapi agresivitas tim tuan rumah. Kerja keras Gladbach akhirnya berbuah hasil menjelang turun minum. Pada menit ke-44, wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti Heidenheim. Momen ini menjadi sorotan karena Kevin Dix maju sebagai algojo utama. Tanpa ragu, ia mengeksekusi penalti tersebut dengan sangat tenang. Tendangan Kevin Dix yang diarahkan ke sisi kanan gawang berhasil mengecoh kiper lawan, sekaligus membuka keran gol bagi Gladbach. Gol ini menjadi penutup paruh pertama dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah dan menjadi bukti bahwa bek berpaspor Indonesia tersebut bukan hanya solid di lini pertahanan tetapi juga mampu berkontribusi dalam serangan. Memasuki babak kedua, Gladbach tidak mengendurkan tekanan, tempo permainan terus meningkat dan para pemain menunjukkan koordinasi yang semakin matang. Hasilnya terlihat pada menit ke-55 ketika Haris Tabakovic berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat penyelesaian yang rapi. Kedikdayaan Gladbach semakin terlihat di pertengahan babak kedua. Pada menit ke-76, Shuto Machino mencetak gol ketiga setelah menerima umpan matang dari Frank Honorat. Sontekannya membuat skor menjadi 3-0 dan sekaligus mengunci kemenangan tanpa balas bagi tim tuan rumah. Heidenheim mencoba melakukan perlawanan di sisa pertandingan, namun lini pertahanan Gladbach tampil kokoh dan disiplin. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan dan menjadi kemenangan penting bagi Gladbach dalam langkah mereka memperbaiki posisi liga. Berkat tambahan 3 poin ini, Kevin Dix dan rekan setim kini menempati posisi ke-11 klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 12 poin dari 11 pertandingan, sebuah hasil yang membuat persaingan di papan tengah semakin menarik. Performa Kevin Dix ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi para pendukung Timnas Indonesia yang menunggu kontribusinya di pertandingan internasional selanjutnya.
Menurut kamu, apakah Kevin Dix bisa menjadi salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Dan kalau ia terus tampil seperti ini, apakah waktunya ia jadi pemain kunci timnas di laga-laga besar? Silahkan tinggalkan pendapatmu.